Tiga hal yang tidak akan saya lakukan lagi di tahun 2021 ini ya. Jadi bukannya sama sekali, tapi mungkin ada yang sama sekali enggak, tapi paling tidak saya sangat hati-hati untuk tidak melakukannya. Jadi sebisa mungkin ya diusahakan tidak. Jadi tiga hal ini, yang pertama adalah saya tidak mau lagi pakai terlalu banyak garam waktu masak. Jadi ini jadi resolusi, salah satu resolusi. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman yang lalu ya, kadang-kadang saya kalau masak tuh nggak pakai ukuran, jadi langsung plek, terus pas dicobain asinnya bener-bener. Dan ini sangat bahaya bagi yang punya darah tinggi ya. Suami saya punya darah tinggi, jadi harus rutin minum obat darah tinggi. Dan buat yang mungkin nggak minum obat dan nggak tahu bahwa dia punya darah tinggi, kalau tiba-tiba makan yang terlalu asin dan tiba-tiba naik, bisa sangat fatal akibatnya ya. Banyak yang tiba-tiba kena stroke atau sampai fatal ya, sampai meninggal karena tekanan darahnya terlalu tinggi dan pecah pembuluh darahnya, dan akhirnya nggak bisa ditolong lagi. Jadi kita harus tahu ya, karena kita bukan orang muda lagi, berarti sangat rentan. Banyak sekali yang menderita tekanan darah tinggi. Kalau saya sih pribadi, puji Tuhan, darah rendah. Jadi cenderungnya memang saya rendah ya. Jadi kalau darah rendah kan sering pusing gitu ya. Dan kalau makan yang terlalu asin sebetulnya nggak terlalu masalah, tapi demi kesehatan sebaiknya kurangi ya garam ini. Dan sekarang saya bertekad untuk hati-hati, taruh garam sedikit aja ya, kalau bisa sama sekali enggak gitu. Kalau bisa ya sama sekali enggak, bisa diganti sama yang lain. Tapi kesalahan saya, kadang-kadang saya pakai kecap asin, saya pakai bumbu-bumbu yang lain tuh saya kasih garam juga. Pertimbangannya kadang-kadang kurang gitu ya, ukurannya gitu. Jadi kalau udah kasih garam, kasih kecapnya sedikit aja, atau udah kasih kecap nggak usah kasih garam lagi kayak gitu harusnya ya. Jadi itu salah satu yang saya harus benar-benar perhatikan, hati-hati waktu saya masak. Yang kedua adalah saya berusaha untuk tidak beli apa-apa lagi, belanja yang tidak perlu. Jadi mungkin yang sering ngikutin vlog saya tahu ya, kalau saya itu suka belanja di toko barang bekas. Godaannya toko barang bekas atau pasar luak itu, kadang-kadang kita nggak perlu, tapi karena lucu atau karena murah kita beli kan. Apalagi kalau kita dulunya tuh nggak bisa beli banyak barang, sekarang ada kesempatan gitu ya, dan murah-murah kita bisa beli. Sekarang walaupun nggak perlu, akhirnya beli dan akhirnya numpuk barang. Pertimbangan saya kenapa saya nggak mau beli lagi sekarang, selain karena lockdown dan toko-toko tutup, nggak ada lagi yang buka. Dan kadang-kadang gantinya saya beli online kan, barang-barang beli online. Tapi tahun ini saya mau berusaha nggak beli lagi untuk online maupun langsung ya ke tokonya, kalau nggak perlu banget. Karena saya pikir kalau kita nanti mau pindah dan barang terlalu banyak kan ribet, dan mungkin sebetulnya yang kita beli juga nggak terlalu perlu. Jadi saya pikir kita semua yang kita perlu tuh udah ada, udah punya, jadi sebetulnya nggak perlu lagi. Ini yang kedua, jadi saya nggak tahu apakah bisa dijalankan atau enggak, tapi tekadnya, resolusinya itu tahun ini nggak beli barang-barang lagi yang nggak perlu. Yang ketiga, ini ceritanya panjang, yang ketiga ini ya, dan saya ceritain di sini mungkin mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Tapi yang ketiga ini saya mau berusaha untuk lebih hati-hati lagi waktu bikin video ngevlog ya, karena
walaupun saya sudah tahu ya sebetulnya kita punya peraturan ya, kalau di tempat kerja tuh nggak boleh kan, bukan nggak boleh bagaimana, saya taunya nggak boleh memvideokan kalau ada orang gitu ya, atau kita punya informasi atau data-data yang menyangkut data pribadi seseorang gitu. Tapi ternyata saya bikin kesalahan, yaitu saya pernah bikin video di tempat kerja walaupun tidak ada orang, dan itu tidak boleh juga. Ternyata saya nggak tahu itu nggak boleh juga. Dan juga kalau misalnya kita kasih informasi, misalnya ya kayak saya kasih tunjuk saya punya jadwal kerja, itu juga nggak boleh, dan itu jadi masalah gitu. Dan saya nggak tahu gitu ya dari mana misalnya atasan saya bisa tahu kalau saya bikin video kayak gitu. Mungkin nggak mungkin juga kan tiba-tiba dia tapi zaman sekarang apa sih yang nggak mungkin ya, mungkin dari bisa aja kan Google gitu kan, bisa aja Google itu kan langsung keluar semua kan. Kalau kita punya media sosial tuh gampang banget ditemukan kan sama orang. Tapi sih kadang-kadang saya curiganya ada yang ngelaporin gitu kan, bisa aja. Maksudnya kita di dunia kerja kan ada banyak intrik ya, nggak semua orang adalah teman kita kan, bisa aja gitu namanya mungkin iri atau mungkin berusaha menjatuhkan, ada aja yang begitu. Jadi saya sih nggak mau terlalu pikir ke situ juga, walaupun ada ya pikiran ke situ, curiga ke situ, tapi saya pikir saya bersyukur aja, ambil hikmahnya bahwa ternyata gitu ya dari peristiwa ini saya bisa tahu gitu bagaimana sikap atasan saya, apa pandangan atasan saya terhadap saya gitu kemarin itu ya. Jadi begini ceritanya, sesudah saya dapat teguran bahwa saya tidak boleh bikin kayak begitu, terus saya ngobrol kan sama ini ada dua ini atasan yang bener-bener atasan banget gitu ya. Jadi walaupun dia masih muda gitu, masih jauh umurnya, paling 20-an 30-an gitulah, masih jauh di bawah saya, tapi posisinya memang dia pimpinan yang pimpinan apa ya namanya, bagian gitu, maksudnya bagian yang seluruh di tempat kerja itu, di rumah sakit gitu ya. Terus ada lagi yang di atas saya, itu atasan yang bagian khusus babu, bagian khusus cleaning service gitu. Jadi yang saya temui dan harus harus menghadap itu yang di atasnya lagi, bukan yang di ini. Karena kalau yang di atasnya saya, yang di bagian saya itu saya pikir dia sangat mau mempertahankan gitu. Jadi dengan kesalahan ini sebetulnya bisa saja gitu saya dipecat gitu ya. Jadi dibilang bisa saja gitu, tapi mereka tidak mau karena mereka menghargai saya kerjanya bagus katanya gitu. Terus sangat disayangkan gitu, dan mereka perlu orang seperti saya gitu. Jadi saya jadi tahu kan kayak begitu. Jadi ya itu yang 3 hal ya yang harus saya usahakan untuk tidak lakukan lagi di tahun ini ya. Mudah-mudahan bisa bisa saya jaga komitmen ini untuk tidak benar-benar tidak lakukan gitu ya. Karena kalau saya bisa punya tujuan, terus bisa mencapai dan bisa menepati apa yang saya janjikan untuk diri saya sendiri, kayaknya bener suatu pencapaian ya. Jadi buat saya itu yang mau saya usahakan di tahun ini ya. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.